Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik banget nih. Sumbernya dari buku The Like Switch. Ya, buku yang cukup populer ya. Betul. Dan yang bikin penasaran, penulisnya ini kan mantan agen khusus FBI, ahli analisis perilaku. Heeh. Jack Schaefer namanya kalau tidak salah. Nah, dia pakai teknik-teknik yang biasanya buat ngerekrut mata-mata itu, buat ngebahas hubungan kita sehari-hari. Gokil kan? Iya, pendekatannya unik. Mengaplikasikan dunia spionase ke pertemanan biasa. Dan fokus kita sekarang ini di bab satunya, yang ngenalin konsep rumus pertemanan. The Friendship Formula. Jadi misi kita kali ini yaitu membongkar rumus ini. Apa aja sih isinya? Terus gimana rumus ini, kata penulisnya ya, jadi kayak fondasi buat bangun dan jaga hubungan. Baik hubungan personal maupun profesional ya katanya. Bahkan sampai yang ekstrim kayak rekrut mata-mata tadi. Ya, siap. Mari kita kupas bareng. Siap, mari kita lihat. Oke, langsung aja nih. Rumus pertemanan. Kedengarannya kayak, formula kimia atau matematika gitu ya. Haha, ya kesannya kaku ya. Ya. Tapi sebenarnya menurut sumber ini lebih kayak kerangka kerja aja sih. Kerangka kerja buat apa nih? Buat memahami gimana sih pertemanan atau suatu hubungan itu bisa tumbuh dan berkembang. Penulisnya menyederhanakan jadi 4 elemen inti. 4 ya. Apa aja tuh? Kedekatan, terus frekuensi, durasi, dan yang terakhir intensitas. Proximity, frequency, duration, intensity. Oke, kedekatan, frekuensi, durasi, intensitas. Kayak bahan-bahan dasar gitu ya. Betul. Anggap aja ini kayak 4 bahan dasar yang kalau dicampur dengan takaran pas bisa jadi adonan hubungan yang kuat. Menarik. Ayo kita bedah satu-satu deh. Pertama, kedekatan atau proximity. Ini maksudnya sesimpel kita ada di tempat yang sama gitu, kayak teman sekantor atau tetangga. Tepat. Itu intinya. Berbagi ruang fisik yang sama. Entah itu di kantor, di lingkungan rumah, atau bahkan kayak contoh spesifik di buku itu, kasus si Vladimir. Oh, yang agen FBI sengaja duduk dekat targetnya itu ya? Iya. Si agen sengaja memilih tempat duduk yang dekat, di ruang publik yang sama. Menurut penulis, ini fondasi banget. Tanpa kedekatan fisik ini, kesempatan buat interaksi selanjutnya, ya susah. Ini gerbang awalnya lah. Masuk akal sih, harus ada kesempatan fisik buat ketemu dulu. Oke, ngerti. Lanjut ke frekuensi. Ini soal seberapa sering kita ketemu atau interaksi ya. Benar, jadi nggak cuma soal pernah dekat, tapi seberapa teratur sih interaksinya. Penulis yang menekankan ini penting banget. Menurut dia, interaksi harian, meskipun mungkin cuma say hello atau basa-basi singkat sama rekan kerja tiap pagi, itu membangun jenis hubungan yang beda banget dibanding kalau ketemunya cuma sebulan sekali tapi ngobrolnya lama. Oh, gitu ya? Iya, frekuensi ini katanya menciptakan semacam ritme, rasa kebiasaan. Kita jadi terbiasa dan nyaman dengan kehadiran orang itu. Predictable gitu. Oke, jadi konsistensi ketemu itu penting. Nah, terus durasi. Ini beda lagi ya. Iya. Ini soal lamanya waktu tiap kali kita interaksi. Persis. Kalau tadi seberapa sering, nah durasi ini berapa lama waktu yang dihabiskan dalam satu kali pertemuan atau interaksi itu. Jadi beda ya, ngobrol 5 menit pas papasan sama ngobrol 2 jam pas ngopi bareng. Beda. Sumbernya bilang durasi ini sifatnya akumulatif. Total waktu yang kita habiskan bareng itu nambah terus dan berkontribusi ke ikatan. Tapi ada nuansa juga. Interaksi singkat tapi sering, frekuensi tinggi, durasi rendah per sesi, bisa jadi bikin hubungan stabil tapi mungkin agak permukaan. Kayak sama kasir minimarket langganan gitu kali ya? Bisa jadi, bisa jadi. Sementara interaksi panjang tapi jarang, frekuensi rendah, durasi tinggi per sesi, mungkin bikin hubungan lebih dalam pas ketemu, tapi kurang konsisten. Keduanya penting, tapi total durasi yang diinvestasikan itu kayak nabung kedekatan. Oke, kedekatan, frekuensi, durasi, ini tiga-tiganya kayaknya cukup logis ya. Bisa dihitung, bisa diukur, tapi ada satu lagi nih, intensitas. Katanya ini perekatnya. Nah ini nih yang saya penasaran banget. Apa sih maksudnya intensitas ini? Nah, ini dia kuncinya menurut si penulis. Seringkali ini yang terlewat. Intensitas itu bukan soal kuantitas waktu atau pertemuan, tapi soal kualitas interaksinya. Kualitas. Maksudnya, seberapa jauh sih kita pas lagi interaksi itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis atau emosional orang lain? Atau bahkan kebutuhan fisik kadang-kadang. contohnya gimana tuh memenuhi kebutuhan psikologis? Sumbernya ngasih contoh macam-macam. Bisa sesimpel bikin orang lain merasa nyaman jadi dirinya sendiri pas ngobrol sama kita.
Merasa didengarkan, dihargai, dipahami, atau bisa juga levelnya lebih dalam, kayak berbagi pengalaman emosional bareng. Cerita soal kesulitan, kegembiraan, harapan, ketakutan. Wah, Menurut penulisnya, intensitas inilah yang bikin hubungan itu terasa berisi, kuat, dan bermakna. Ini yang bedain antara sekedar kenal nama sama jadi teman dekat banget. Ada kliknya gitulah. jadi ini bukan cuma soal kita hadir fisik ya, tapi gimana kehadiran kita itu dirasakan sama orang lain. Contoh di buku itu bagus tuh soal suami istri nonton TV bareng. Ah iya, contoh itu jelas banget ya. Kedekatan mereka kan tinggi, serumah. Frekuensi tinggi, mungkin tiap malam nonton bareng. Durasi juga lama. Tapi kalau pas nonton itu diem-dieman aja, nggak ada obrolan, nggak ada koneksi emosi. Intensitasnya rendah banget jadinya. Hubungannya bisa terasa hambar, meskipun secara fisik mereka selalu bareng. Makanya penulisnya nyaranin kayak kencan malam atau sengaja ngobrol tanpa gangguan gitu ya. Betul, itu bukan buat nambah frekuensi atau durasi semata, tapi sengaja didesain buat ningkatin intensitas. Menciptakan momen di mana fokusnya benar-benar ke pasangan, saling dengerin, saling merespon kebutuhan emosional. Jadi, intensitas ini butuh usaha sadar, nggak otomatis ada. Kelihatannya penulis ini ngelihat rumus ini berlaku di mana-mana ya. Aplikasinya luas banget. Tadi disebut soal merekrut mata-mata Vladimir. Oh iya, itu contoh ekstrimnya. Gimana detailnya rumus ini dipakai di kasus itu? Penasaran saya. Kasus Vladimir itu menarik banget karena nunjukin aplikasi yang sangat sadar dan terencana. Penulisnya kan agen FBI-nya ya. Dia cerita gimana dia sengaja mainin elemen-elemen ini. Dimainin gimana? Kedekatan, proximity, dia pilih duduk di bangku taman yang sama, cukup dekat sama Vladimir, tiap hari. Frekuensi? Frekuensi jelas tinggi kan, tiap hari dia datang jam segitu. Durasi, juga konsisten. Dia duduk di sana beberapa waktu, pura-pura baca koran. Oke, itu KFD-nya. Terus intensitasnya gimana? Kan dia diem aja katanya. Nah, itu uniknya. Menurut penulis, intensitasnya justru dibangun lewat keheningan dan prediktabilitas itu. Vladimir jadi mikir, ini orang siapa sih? Kok tiap hari datang, duduk dekat sini, tapi diem aja? Rasa penasaran yang terus-menerus ini, itu dianggap sebagai bentuk tekanan atau intensitas psikologis. Oh, jadi bikin penasaran itu bisa jadi intensitas ya? Ya, dalam konteks itu. Akhirnya kan rasa penasarannya ndak ketahan, Vladimir yang nyamperin dan mulai ngobrol duluan. Jadi, diemnya si agent itu justru strategi intensitas yang berhasil. Gila ya, permainannya detail banget. Lalu ada contoh lain kan yang ilmuwan barat direkrut Tiongkok itu juga pakai rumus ini. Iya, kasus ilmuwan itu, seperti digambarkan sumber, contoh penerapan rumus yang super sistematis dan digenjot dalam waktu singkat. Digenjot gimana maksudnya? Kedekatan proximity, dijamin maksimal. Si ilmuwan dikasih satu pemandu khusus yang nempel terus 24/7 selama di Tiongkok. Wah, dijaga ketat ya. Frekuensi dan durasi, otomatis juga maksimal kan? Bareng terus sepanjang hari, setiap hari, selama kunjungan. Nah, intensitasnya ini yang diserang habis-habisan. Diserang gimana? Soal keahliannya, dibikin merasa wah banget, dihargai banget. Bikin nyaman banget ya. Betul. Semua itu menurut sumber cara sengaja buat naikin level intensitas secepat mungkin. Bikin si ilmuwan merasa punya ikatan khusus sama pemandunya dan negara itu. Yang akhirnya ya mempermudah proses rekrutmennya. Ini nunjukin betapa kuatnya kalau formula ini diterapin secara sadar dan masif. Luar biasa ya contoh-contohnya. Jadi jelas banget kayak FDI-nya dimainkan. Lantas ini artinya apa nih buat kita semua? Buat Anda pendengar. Kan penulisnya bilang kita bisa pakai rumus ini secara sadar juga. Gimana caranya? Ya, paling nggak ada dua cara praktis yang disarankan sumber. Pertama, buat semacam audit hubungan kita. Audit hubungan. Kayak audit keuangan aja. Haha, iya semacam itu. Coba deh Anda lihat hubungan-hubungan penting Anda, sama pasangan, teman, keluarga, rekan kerja, pakai kacamata 4 elemen ini. Oke, terus? Di mana kekuatannya? Di mana kelemarannya? Misalnya hubungan sama teman lama, mungkin intensitasnya tinggi banget kalau ketemu ngobrol nyambung terus, tapi frekuensinya rendah banget, setahun sekali mungkin ketemunya. Nah, kalau Anda merasa hubungan ini penting, Anda bisa secara sadar berusaha ningkatin frekuensinya. Caranya? Ya mungkin lebih sering chat, telepon sebentar, atau jadwalkan ketemu lebih rutin, walau mungkin durasinya nggak selama dulu. Atau sebaliknya, rekan kerja sebelah meja, kedekatan dan frekuensi tinggi, durasi lumayan karena sering interaksi kerja. Tapi intensitasnya gimana? Cuma basa-basi? Atau ada kepedulian?
Kalau mau diperkuat, ya coba tingkatkan intensitasnya. Gimana caranya ningkatin intensitas sama rekan kerja? Dia mungkin tanya kabar keluarganya kalau pantas, tunjukkan minat pada hobi dia di luar kerja, atau pas dia cerita masalah kerjaan, ya didengarkan beneran, kasih dukungan. Hal-hal kecil gitu bisa nambah intensitas. Menarik banget ya buat introspeksi, bisa jadi semacam peta buat tahu mana yang perlu diperbaiki dalam hubungan. Tapi ada sisi lain juga kan yang disebut sumber, yang agak ulik nih. Pakai rumus ini buat mengakhiri hubungan secara perlahan. Nah, iya. Ini aplikasi yang mungkin kedengarannya agak, gimana ya, strategis atau bahkan dingin mungkin bagi sebagian orang. Iya, kayaknya kok manipulatif gitu ya? Bisa terasa begitu, tapi penulis menyajikannya lebih sebagai pemahaman dinamika aja. Sama kayak kita bisa bangun hubungan dengan naikin K, F, D, I, kita juga bisa memudarkan hubungan yang mungkin udah nggak sehat atau nggak diinginkan lagi dengan cara nurunin elemen-elemen itu pelan-pelan. Contohnya gimana nurningnya? Ya mulai kurangi frekuensi kontak, balas chat lebih lama, jarang inisiatif ngajak ketemu, terus perpendek durasi tiap interaksi, jaga jarak fisik juga, kurangi kedekatan kalau memungkinkan, dan yang penting, turunkan intensitas emosional, ngobrolnya lebih permukaan aja, nggak usah terlalu dalam, nggak terlalu sharing hal pribadi. Tujuannya apa melakukan itu? Tujuannya, menurut penjelasan di sumber, biar perpisahannya nggak terasa kayak tabrakan mendadak yang nyakitin, tapi lebih kayak hubungan yang memudar secara alami gitu. Kan sering juga hubungan berakhir karena memang kontak dan kualitas interaksinya berkurang seiring waktu. Ini kayak meniru proses alami itu, tapi secara sadar. Jadi memahami ini memberi kita kesadaran lebih ya, dan potensi kendali juga, baik buat membangun atau ya itu tadi, melepaskan. Betul, itu poinnya. Memahami mekanisme dasarnya. Oke, jadi rumus pertemanan, kedekatan, frekuensi, durasi, dan yang krusial, intensitas. Kerangkaian kelihatannya simpel ya dari sumber ini, tapi mencoba menjelaskan sesuatu yang super kompleks kayak hubungan antar manusia. Tepat sekali. Poin utama yang ingin disampaikan penulis buku ini, sependek pemahaman saya ya, adalah hubungan itu nggak ujuk-ujuk ada. Nggak kayak sulap. Hubungan itu dibangun, bata demi bata. Lewat interaksi yang konsisten, itu frekuensi dan durasi, di tempat yang memungkinkan, itu kedekatan, dan yang paling penting, interaksi yang berkualitas, yang nyambung secara emosional, itu intensitas. Entah kita sadar atau enggak pakai rumus ini ya. Ya, menurut sumber ini, sadar atau nggak sadar, inilah struktur dasar yang bekerja di baliknya. Mulai dari kenalan biasa, sampai teman akrab, pasangan, rekan kerja, bahkan ya itu tadi, konteks ekstrim kayak spionase. Semuanya pakai fondasi ini. Wah, benar-benar bikin mikir sih ini. Nah, ini satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Dari hasil obrolan kita soal sumber ini, penulisnya kan bilang rumus ini efektif karena dia pada dasarnya meniru atau mencerminkan cara hubungan tumbuh secara alami. Iya. Kalau memang gitu, coba deh kita pikirin bareng. Selama ini, seberapa banyak sih hubungan baik yang kita punya itu terjadi karena ya kebetulan aja, atau nasib baik ketemu orang yang pas? Pertanyaan bagus. Dan seberapa besar sebetulnya potensi kita untuk secara sengaja menumbuhkan hubungan yang lebih kuat, lebih dalam, lebih bermakna kalau kita benar-benar paham dan mencoba menerapkan prinsip-prinsip kedekatan, frekuensi, durasi, dan terutama si perekat intensitas ini. Itu dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita tahu resep dasarnya, menurut kerangka ini, seberapa besar sih kendali atau kekuatan yang kita punya buat membentuk kehidupan sosial kita, buat membina ikatan yang kita inginkan? Apakah kita bisa jadi arsitek hubungan kita sendiri, atau ya tetap aja lebih banyak dipengaruhi faktor luar? Sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih jauh ya.